jauh lebih kota daripada yang saya datangi. Tahu nggak? Salah satu ibu-ibu bercerita, Bu, siapa yang berani menceritakan usahanya? Dengan PD-nya ada satu orang berdiri. Apa yang dia ceritakan? Mas Rizky, saya ini loh mas, elek-elek begini, orang desa begini, saya adalah produsen tas. Wow, keren nggak? Kalau cuma produsen tas, tak jamin diremehkan. Terus ibu ini bilang, Mas, tas saya, ini sendiri ya. Ternyata Bapak Ibu ada kelanjutan ceritanya kenapa ibu ini sangat percaya diri. Mas, saya ini produsen tas. Saya tanya, orderan tasnya dikirim kemana Mas Rizky? Tahu jawaban ibunya apa? Tahu? Tasku dikirim ke Amerika Mas. Keren nggak? Dikirim, ada yang jawab. Jadi satu lagi nggak terima juga. Wah, dia cerita tas kirim Amerika. Satunya, Mas, saya hiasan rumah. Kayak bentuknya kayak Gucci, kayak vas, tapi dari kayu, apa rotan itu loh. Terus kirim kemana, Bu? Kirim ke Australia. Wow, pede sekali kan? Karena saya hadir sebagai kominfo, pertanyaan saya cuma satu. Bapak Ibu, karena saya nggak yakin nih, ibu ini ketemu bule ini neng ngendi? Kok iya bule kok nyasar tekan desa, batinku kan gitu. Bener nggak? Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kira-kira penasaran nggak? Kok bule iso nyasar tekan desa? Pas tak tanya, langsung kepercayaan dirinya runtuh, Bapak Ibu. Kenapa? Enggak, Mas. Saya enggak jual ke bule. Saya itu ada orang Solo yang datang ke tempat saya, terus orang Solo itulah yang ngejual ke bule. Yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu, kenapa kok saya angkat kisah ini? Dan mungkin saya yakin betul Bapak Ibu di sini sebenarnya bukan bermasalah soal produk. Benar atau benar? Benar. Sudah di sini ada yang punya produk? Coba cung. Wah, ini saya urung ngadus berarti nggak ngacung nih kan. Ayo yang udah punya produk ngacung. Katanya banyak. Nah, jadi dari kisah saya tadi, kira-kira UMKM yang paling dibutuhkan saat ini adalah skill apa? Marketing. Ya. Pak Bu, benar. Saat ini yang paling dibutuhkan adalah skill skill apa? Saya salah ya. Skill pemasaran, betul. Nah, Pak Bu, kunci pemasaran era digital adalah yang bisa jawab, cung. Online. Terus ada lagi? Apa kunci pemasaran saat ini? Oke, iklan. Ada lagi? Jangkauan. Oke. Ada lagi yang bisa nebak? Nah, jawabannya cuma satu. Orang duwe. Ayo dijawab. Bapak Ibu, ya toh. Nek Bapak Ibu produsen bawang, tetapi orang duwe isin di era digital ini, Bapak Ibu, bisa jadi viral. Bener gak? Nah, sudah tahu semua, berarti nggak perlu ada Mas Rizky. Bener ya? Materi selesai sampai di sini. Wah, udah selesai. Matur suwun. Lanjut, Betul? Lanjut. Apapun bisnisnya, Pak Bu, sekarang bisnis ekspor, kira-kira pemasarannya gimana? Online. Mau bisnis apa? Produsen bawang, produsen pete. Pak Bu, silakan di searching di Shopee.
benih tanaman. Pak Bu, benih tanaman kira-kira harganya mahal apa murah? Murah. Yakin? Bapak Ibu, ternyata satu benih buah-buahan itu di Shopee harganya Rp180. Murah apa mahal? Murah. Mahal. Ora percaya Bapak Ibu pernah nyigar kates? Pernah nyigar pepaya? Wah, bijine isine piro? Ibu-ibu wis pernah ngitung? Ada yang Nek. sedikit. Oh, ada yang sedikit. Ada. Oh, ini genetik ya Bu ya. Nah, kita nggak suka dengan yang sing lokal-lokalan aja wis. Bayangno 180 nek dipengke 200 kira-kira berapa? 36.000. Katese pepayane di petani cuman 10.000. 10.000. Berarti mahal apa murah? Mahal. Bagi orang yang mau belajar. Sing ora gelem belajar, ya tidak apa-apa, ya kan? Karena rezeki Gusti Allah sing paring, sing ngatur. Bener, wis materi ini rampung, Pak Bu. Sudah selesai. Nah, jadi di era digital ini satu kuncinya tidak punya izin. Kenapa? Karena Pak Bu, marketing itu sekarang ada 2. Nah, mohon maaf, tanpa mengurangi hormat, saya ini setelane kaos. Saya nggak suka suruh pakai jajasan malah koyo MLM, gitu. Ya. Ngangguk baju Bapak Ibu dilemanya wong ireng koyo Mas Rizky, nek panas sangat kepanasan. Nah, makanya saya pakai kaos. Oke, boleh? Saya ceritakan. Jadi marketing online saat ini itu ada 2. Yang pertama lewat media sosial. Percaya atau enggak percaya? Percaya atau enggak percaya? Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin ada yang punya resto di tempat yang agak masuk. Kalau yang punya itu orang duwe isin, ya, langsung Pak Bu di acting ke ownernya tampil wayahe wong tulus tampil ngono. Ya. Tetapi kalau ownernya itu nggak punya masih punya rasa malu, dia akan fokus ke endorse. Karena saat ini kunci pemasaran paling murah adalah orang duwe isin. Nek gak percaya Pak Bu, jenengan masih punya isin ya toh, tampil di depan kamera, silakan endorse. Kalau di Magelang ini berapa kira-kira? Pernah ada yang endorse? Belum. Berapa Pak? Ya nek 1,5 mungkin ya udah tinggi ya. Anggap aja endorse itu kalau masih artis lokal itu harganya 150.000 paling enggak. Pak Bu, kira-kira kalau punya media sosial, kira-kira itu butuh postingan tiap hari apa setahun sekali? Tiap hari. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita fokusnya endorse, kita masih malu-malu untuk promosi dagangan kita, promosi jualan kita. Berapa biaya yang harus kita keluarkan? Boros. Gimana Bu? Boros kalau pakai endorse. Boros. Tapi mohon maaf, endorse gak akan bikin media sosial jenengan naik. Kenapa? Karena yang posting videonya itu di mana? Di akun artisnya. Yang bikin naik adalah akun media sosial itu diposting terus. Kok ini materinya Shopee terus tekan media sosial? Tak cung. Yang sudah ngonten setiap hari siapa? Yang sudah buka Shopee siapa? Jualan Shopee. Pengguna.
sabar, Bu, sabar. Aku ki nek ngomah wis diseneni bojoku ya, Bu ya. Di sini jek diseneni bojone. Wah, ayo mesake yo. Wis ireng cilik diseneni kono kene yo ya. Oke, sabar, sabar, tenang. Ya, kalau saya bahas Shopee saja, kira-kira nyukup mboten Pak Bu? Jadi saya akhirnya ubah materi. Tenang, materi ini tak kasih Pak Bu. Materi ini tak kasih. Baik apa enggak Mas Rizky? Enggak kenceng dong. Baik. Ulangi sih toh. Baik atau enggak Mas Rizky? Baik. Oke. Itu loh semangat wong latihan bisnis mareng buri. Kapan iki makanane metu? Yo toh. Begitu aku tuh lihat toh. Begitu panganan monggo Bapak Ibu mau fibri langsung sing buri-buri iki lho guyu kabeh. Isih duwe. Wah wis nunggu panganan ora nunggu narasumbere ya kaya ngene iki, Mas. Pokoke hadir. Nah, Bapak Ibu, jadi sebelum materi Shopee, saya rasa adalah materi media sosial dulu. Kenapa? Karena Pak Bu, Shopee itu ujung dari marketing. Bahkan sekarang penjualan itu udah mulai mempertimbangkan balik ke media sosial. Kenapa? Karena potongan Shopee sekarang sudah Pak Bu, Shopee Food itu potongannya 52%. Us. Ya tenang. Aku ini mau narasumber, ya. Ojo dipak. Itu, ya kan. Kok ndak mulai di ya. Lah ya. Jadi potongan saat ini sudah sangat besar. Tetapi itu juga peluang. Kalau zaman dulu kita jualan lewat media sosial, ndak lewat fokus Shopee, kira-kira laku ndak? Susah. Dulu awal-awal sebelum ada Shopee, media sosial oke banget untuk jualan. Tetapi begitu ada promo gratis ongkir, media sosial sudah mulai kehilangan kemampuan untuk dipakai jualan. Tetapi saat ini dengan potongan Shopee seller itu 12%, orang mulai balik lagi ke media sosial. Kenapa? Potongannya Shopee sama harga ongkir bisa-bisa besaran potongan Shopee. 12% dari harga 300.000 itu 36.000. Jadi sekarang di media sosial itu sudah digembar-gemborkan sudah free ongkir tanpa harus masuk Shopee. Ora semangat ngono lho. Iki ibu-ibu, tenang Bu, belum mau hujan. Jemuran di rumah masih aman. Semangat sih lho. Ya toh. Oke. Bapak Ibu, ternyata kalau kita bicara media sosial, tenang ya, yang Shopee nanti materinya ada. Dan saya berani kasih fasilitas buat teman-teman di sini yang mau belajar lebih serius, nanti tak kasih kesempatan. Udah, ya Shopee affiliate boleh lah. Tapi itu tadi melupakan barang dagangan yang di rumah, ya loh. Sekarang ngejual barangnya orang, ya loh. Mesake, ibu-ibu di sini wis bacot goreng tempe, meh didol neng warung ora sido. Gara-gara apa? Dadi Shopee affiliate, ya loh. Malah ngedolke tempene wong. Nah, gitu maksud saya. Tapi tidak apa-apa, nanti tetap kita ajarkan. Saya mau merintis dulu dari materi dasar media sosial. Nah, kalau saya memaksakan untuk Shopee, ini lagi ulu-ulu buka akun, download gitu, pas iki mlebu-mlebu piye ngono, sejam wis entek. Eman-eman, ya toh, solarku Mbak, ya itu mrene mau ngajari buka akun. Saya berharap ibu-ibu semua yang berminat sama Shopee nanti kita berlanjut. Nah, bayar loh ya. Ora aman. Ora Gojek. Ya.
Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita perlu media sosial? Ada di sini yang jualannya itu non produk, jasa, Ya. punya apa Ibu? Oh, jasa laundry. Jasa laundry nek dilebokke Shopee, payu ndak? Ora, ya toh. Ngirime piye, ya. Nah, ngumbahine piye, datengin barangnya piye, ngirime piye kan malah repot. Ya, makanya ini malah justru selain Ibu, siapa yang jualan jasa? Ya. Apa, Pak? Perjalanan umroh. Perjalanan umroh, ya. Bapaknya apa? Kontraktor. Kontraktor apa, Pak? Kontraktor apa itu pemasangan panel, pemasangan Oke, plafon, siap. Bapak apa? jasa komunikasi. Jasa komunikasi. Handphone, Pak? Rental handphone di lapas. Wow. Iki angel ditiru. Ora, nek jenengan di sini mau niru, wedine nek kepleset, malah mlebu pase bahaya ya toh. Wis, ora usah ditiru. Nggunake jasane bapake kuwi. Berarti malah jadi customer ya. Ya, karena kan kita banyak komunitas bisnis ini memperluas apa? Customer. Ya. Bapaknya jangan nyari customer di sini. Mesake ya loh. Ibu apa tadi? Treatment untuk sehat. Oh, treatment untuk sehat secara mandiri. Keren. Tadi siapa lagi? Bapaknya, Ibu apa? Ukir kafe. Apa itu, Bu? Ukir buah dan sayur. Oh, ya ada ya. Ada. Orangnya ya ada di sini ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, begini Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita menggunakan media sosial. Kira-kira Pak Bu, sekarang ini ada nggak yang pengen dapat modal? Ada. Semangat ya, Bang. Ono ya, Bu ya. Boten. Pengen beneran? Pengen. Bapak Ibu, saya punya beberapa usaha. Hampir semuanya dapat investor. Non bank. Pasti. Nah, ini pabrik buku LKS, Pak Bu, ya toh? Pabrik buku LKS. Investornya dapat dari mana? Dapat dari Jakarta. Cara kunci untuk dapetin investor adalah jaga kepercayaan. Yang kedua, Pak, marketing. Walah Mas Rizky mau ngomong ngalor ngidul, ngapusi. Yo wes ora dipercaya mboten napa ya toh. Contoh aja. Toko oleh-oleh mana yang membeli barang jenengan di awal barang datang? Ada enggak? Nah, itu berarti apa? Siapa orang yang bisa marketing, tak jamin Pak, orang lain akan siap-siap jadi investor jenengan. Bener atau salah? Nggak percaya Pak Bu, saya ceritakan lagi. Ini dapat investor dari Jakarta. Lanjut Mas. Nah, Bapak Ibu, ini sekolahan saya. Ini saya kira ini untuk bayangan untuk uang saya, ya loh. Bapak Ibu ini salahkan panitia ini, ya ora. Gambarnya orang ketok ini. Siluet, orang apa wis. Pokoknya ini saya, benar-benar saya. Ini sekolah saya yang saya rintis 3 tahun ini. Dengan marketing online, Pak Bu, sekolah saya di tempat desa. Kira-kira saat ini muridnya udah berapa? Kalau 3 tahun itu kira-kira? 1000. Boyo, matur suwun, wis dipuji ya. Wis dongane amin. Sekarang muridnya 250 orang. Nah, TK Pak, TK, SD ini meh bangun SMP. Saya punya prinsip tahfidz trainer. Jadi di sekolahan saya itu satu diajari ngaji, yang kedua diajari Dan ini sudah. bisnis. Terus
Kenapa kok saya milih di bisnis? Ada yang tahu pahala paling besar kalau menurut orang Islam apa? Hah? Berdagang. Berdagang itu dosanya paling oke. Ya. Neng pasar ini setannya oke. Bener gak? Pahala yang paling besar apa? Amal jariah. Nah, pahala paling besar itu adalah amal jariah. Kenapa? Karena kalau kita mau ngandalke sholat duhur, Bapak Ibu, ini jam 11. Jenengan sholat duhur boten? Boten. Ya kok. Jenengan lagi sholat boten iki? Boten. Pahala sholatnya mandek, ya toh. Tapi kalau bangun masjidnya, sekarang delalah ada orang yang pakai masjidnya untuk ke toilet. Dapat pahala enggak? Dapat. Maka dari itu saya bangun ini. Saya berharap anak-anak nanti jadi pengusaha semuanya. Terus keplesetnya pengusaha, dia bangun pondok. Nah, lanjut. Nah ini Pak, saya punya pabrik aspal juga dulu. Terus saya jelek-jelek begini di usia saya 17 tahun ini. Ini 17 tahun loh Bu. Nah, kalau punya putri monggo dikenalke ya toh. Jadi istri kedua enggak apa-apa wis. Oke? Gojek loh ya, Gojek. Tenanan ya ora apa-apa. Ya, ini Bapak Ibu saya punya pabrik aspal. Ternyata kalau di dunia bisnis itu bisnis modal besar belum tentu menghasilkan keuntungan yang besar. Nah, ini Pak Bu. Per tahun ini saya jual 0 rupiah. Gara-gara apa? Hutang 14 miliar. Setelah ini merubah semua mindset saya. Wes Mas, ini stop ya. Lanjut nanti. Nah, ini yang jualan sepatu. Bapak Ibu, ternyata saya balik lagi ke investor. Ternyata nggak perlu Bu, kayak tadi bangun pabrik aspal, bangun pabrik buku. Untuk jadi besar di era digital ini, kita cukup kelola media sosial. Pak Bu, di sepatu ini saya cukup koar-koar. Assalamualaikum, Rizky Tanda Saputra hadir di sini dengan jualan sepatu terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Akhirnya apa? Saya dihubungi pabrik. Saya dihubungi pabrik yang ada di Bandung. Saya dikasih sepatu sebanyak 4 miliar. Sampai tak kurang-kurangi, tak tolak-tolak. Wedi utangnya kebanyakan. Nah, lanjut lagi, itu saya punya. Ini nggak ada lagi Om Mas. Wes nggak usah di. Nanti materi saya sampaikan. Lanjut lagi, saya punya yang namanya Solo Arwana Pak Bu. Saya tuh kulak ke Kalimantan. Ternyata wong anyaran kulak ke tempat jauh kira-kira apa? Kapusan. Dihapusi, bener. Saya order pertama 6 juta lancar. Naik ke 8 juta, naik ke 10 juta sampai ke 10 jutanya 2 kali kan 4 kali berarti. Itu lancar semua. Tiba-tiba orang yang saya orderi itu dari Kalimantan telepon, Mas, mau nggak borong 1 kolam? Harga berapa? 900 ribuan aja Mas, 1 ikannya. Oke, ada 20 ikan, total berapa? 18 juta. Uang tak transfer 18 juta, uangnya hilang, barangnya enggak Datang. Saya sempat, waduh kok gini banget ya. Tapi sebelum-sebelumnya lancar kan? Sebelum-sebelumnya lancar. Ikannya datang. Tetapi dengan gaya marketing saya, tidak. Jadi ketika kapusannya ora terus tak umumke. Kasihan, Mas Rizky kena tipu. Ayo podo lumpuhan sumbangan. Ngono ndak seperti itu ya. Nah, ndak seperti itu. Saya tetap fokus dengan marketing. Jadi misalnya ikanku itu kan posisi masih sedikit. Nggak tak liatin akuarium yang kosong. Jadi kelemahan itu nggak tak liatin di video. Kok sing seneng-seneng? Wah, sing seneng-seneng bener Ibu. Bener. Nah,
kasihan orang apa pesaing kita, nek kita sedih mereka malah senang ya toh, mending kayak sing seneng-seneng ya toh. Bersedih. Wah, ternyata Pak Bu dari marketing saya itu viewernya banyak. Akhirnya saya dihubungi seorang pengusaha di kota Solo. Mas Rizky, wis kamu nggak usah kulak lagi aja. Ambil loh ikan di tempatku. Dapat investor enggak? Gara-garanya apa? Kapusan. Marketing bikin video di media sosial. Enggak, orang nek gara-garane kapusan Pak Bu, gara-garane kapusan bayang no. Mas Rizky materi hari ini, Bapak Ibu semua yang pulang dari sini, ayo berlomba-lomba kapusan. Ya betul. Maka dari itu saya mengajak, misal tadi ada yang jasa biro umroh. Apa yang harus dilakukan? Promosi, dibesarkan. Buktinya apa? Buktinya First Travel. Tahu First Travel? Kenapa dia besar? Bukan melihat kasusnya. Karena viral. Setelah viral, itu investor pada masuk. Bener gak? Nah, setelah pada masuk lagi ketahuan, ternyata tipu-tipu kan gitu. Tapi kita perlu pelajari, kalau kita bisa memviralkan usaha kita, di luar sana Pak Bu banyak sekali orang yang mau support. Saya ingat betul Pak, jasa telekomunikasi di lapas ya Pak ya. Itu saya anggap, loh beneran, saya itu kan orang asrama Pak. Saya nyantri juga. Mondok 7 tahun. Nah, itu Pak Bu, ternyata jasa WhatsApp itu untungnya besar sekali kalau di pondok. Oh, toh bener toh? Oh, hati-hati Pak. Ya, hati-hati ngopo? Udah do niru. Ya, udah berbagi lah. Tapi itu terus terang. Pak Bu, WhatsApp itu kita tanya langsung ya. Pak, telepon WhatsApp. Gitu. Itu semenitnya berapa, Pak? Semenit 500, bayangkan. Nek di pondok saya lebih, Pak. 2.000 atau 3.000 loh. Assalam. Oh iya. Makanya loh Pak. Hah? Sudah bersaing dengan saya loh. Oh, berarti Mas Hendro. Mas Rido. Mas Hendro. Jelas sama Mas Hendro? Atau nuwun, Bu? Pak Hendro yang pajak. Teks. Oh, assalam sama jenengan. Itu berapa itu? Ada yang 30 namanya. Iya, itu. Saya dan adik-adik semua di situ. Itu 500 toh, Pak? Iya. Oh iya, berarti 500 bener Bapak ya. Itu mungkin mahal. Heeh. Yang sebelum saya Oh iya, jadi dulu pertama itu sama temanku. kalau 2000 kan mungkin masih pakai jaringan Telkom. Oh iya. Telepon saja. Bisa jadi. Saya cuma kabarkan, Pak Bu, WhatsApp itu padahal murah nggak? Murah sekali. Tapi di pondok pesantren itu ladang cuan. Antri-antri Pak Bu. Bener ya Pak ya? Di Assalam itu antri-antri. 80-an apa? Juta per bulan. Tuh. Modalnya 0 rupiah ya toh mau BV. Aku ngerti Pak modalmu Pak ya. Tak bongkar yang gini ya Pak ya. Nah, oh iya, santai-santai Pak. Bapak ini ki pokoknya wis bisnisnya untungnya gede kok. Ojo banter-banter Mas ini. Nah, begitulah. Itu bayangkan Bapak Ibu, kalau jenengan sudah punya kolamnya, beneran sampai marketing, beneran sampai penjualan, itu akan banyak sekali peluang. Sepatu saya dapat investor. Terus Solo Arwana dapat investor. Sing orang bungani loh Pak ya. Kalau cuma sing bungani ya datang ke bank wae penak. Ya toh. Sing enggak bungani. Dan terakhir ini
Saya ini kan ngerintis Instagram Rizky Tanda Saputra. Coba dicek ya. Nanti di follow, jangan lupa. Tenang loh itu. Nanti di Ya. fallback. Yo di DM toh yo. Ya nanti di DM Mas, aku tadi loh yang di Magelang tadi di fallback oke gitu. Nek ora di DM mau artis kok ngene apa. Jadi wedine nek ora kewaca ya toh, jangan sakit hati. Nah, ternyata dengan marketing ini 3 bulan ini, alhamdulillah ternyata meledak. 3 bulan saya dapat 7.000 follower. 3 bulan. Efeknya apa? Efeknya orang berbondong-bondong pengen titip jual. Kira-kira itu investor apa enggak? Nah, terus gimana Mas Rizky? Kalau mau berkembang di media sosial, kuncinya cuma 2 sebenarnya. Yang pertama, pastikan konsisten dengan tema. Yang kedua, ya toh, konsisten posting. Lagi mulai tenan toh, betekanku bener. Gue nek bahas Shopee, baru mulai wis rampung. Tak akhiri aja Bapak Ibu, kuncinya apa di media sosial sebenarnya cuma 2. Konsisten di tema. Kenapa kok akun-akun kita banyak yang nggak berkembang? Ya toh? Karena hari ini jualan tas. Ya toh? Alhamdulillah yang mau order tas bisa ya, kita udah produksi ya. Ibu-ibu kan nanti minyak-minyak enggak apa-apa. Sesuai postingannya apa? Lagi arisan keluarga. Sesuai meneh nemenin anak jalan-jalan ke mall kan gitu. Kira-kira medsosnya bingung apa enggak? Bingung sakjane iki media sosial acara keluarga atau dodolan tas. Jadi harus konsisten. Berapa kali post? Rahasia itu. Bentar dulu. Habis itu. Enggak. Habis itu Bapak Ibu, setelah kita konsisten dengan tema, kita konsisten dengan posting. Dengan posting berapa? Kalau saya di awal-awal 3 kali posting sehari. Mungkin 3 bulan sampai 4 bulan. Nanti kalau sudah konsisten, sudah viral, 1 kali per hari itu sudah cukup. Ya enggak? Nah, terus kuncinya ada di kontennya. Bapak Ibu kalau bicara konten, jangan lupa yang bikin viral itu ketika 3 detik pertama jenengan konten itu ditonton. Saya garansi konten viral itu kalau 3 detiknya ditonton, konten jenengan viral. Makanya perlu yang namanya gimmick hook. Kalau dodolan daster, Bu, ini ojo nyebut kayak gini. Daster saya LD-nya 2 meter ya, atau panjangnya 3 meter ya. Nah, jangan gitu, jangan langsung ke spek produk. Orang bosen. Terus apa? Adem. Oh enggak. Oh, apa? Berawal dari masalah. Gitu. Itu akan lebih nendang. Suami Anda jarang pulang ke rumah. Pakailah Kamu nggak Mas? Sing ceritanya wong nyontohke kok yo. Iki nek sing kesindir mohon maaf ya, iki tenanan. Ya ora apa-apa ya, iki contoh. Suami Anda jarang pulang ke rumah, habis ngantor malah nongkrong daripada terus. Next Mas. Oh iya, ini upload produk, ini download download sama daftar Shopee. Nanti materinya sudah tak kasih, prakteknya di rumah saja. Ya enggak? Materi ini akan susah buat siapa yang enggak bisa baca. Nah, mohon maaf. Sini yang enggak bisa baca sinten? Enggak apa-apa, nanti yang enggak bisa baca tak bimbing langsung dewean. Tapi kalau sudah bisa baca semua, saya yakin bisa. Tinggal yang mana Mas yang diisi? Yang ada warna orange-nya. Pokoknya yang ada warna orange diklik, tak jamin Shopee-ne dadi. Ada yang bingung?
Enggak. Itu sama dengan yang Shopee itu lah. Shopee biasa, Bu. Jadi Shopee biasa itu jenengan masuk ke gambar orang yang di bawah. Oh, Terus cari tulisan mulai jual. Kalau aplikasi yang terbaru mulai jualnya ada di atas ini, kiri bagian atas. Kalau yang aplikasi lama ada di tengah-tengah. Setelah itu isi foto KTP, sesuatu yang ada tanda bintangnya wajib diisi. Itu aja syaratnya. Next. Ini masih semangat? Masih. Maame ditunda rapopo? Ikhlas? Ikhlas. Oh, sing mburi ki ngrasani kok. Mas Rizky iki. ikhlas. Berarti ini yang Oh, lama ya, mulai jual tuh di tengah. Ya, itu. Next. Terus apa yang diisi Bapak Ibu? Alamat sama jasa kirim. Hati-hati. Alamat ini mengandung resiko. Kalau sampai alamatnya beda dengan jasa kurirnya. Contoh, saya tinggal di Magelang. Ternyata jasa kurirnya samping Magelang apa ya? Temanggung. Jasa kirimnya lewat Temanggung. Ternyata yang kirim orang Jakarta, yang order orang Jakarta, kita alamatnya di Magelang, ngirimnya lewat Temanggung. Kalau sampai ada selisih ongkir, langsung otomatis dipotong dari jualan kita. Sak modal-modalnya bisa dipotong. Ya enggak? Nah, lanjut. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara upload produk, itu Bapak Ibu perlu perhatikan ini. Yang pertama apa? Gimmick. Untuk toko baru, jangan lupa perhatikan gimmick. Gimmick itu apa, Mas Rizky? Gimmick itu adalah penarik perhatian. Next duluan. Next. Pak Bu, pernah dapat iklan ini? Sering. Celana 100.000 dapat 6. Iya. Dapat 6 ini. Kira-kira Bapak Ibu ngeklik atau enggak? Klik. Ngeklik. Begitu ngeklik Pak Bu, ternyata yang 100.000 dapat 6 itu ada di sini. Kolor motif warna acak ya toh. Paham maksud saya? Beda ukurannya. Kenapa perlu